90.1 Fast FM untuk Anda keluarga Fast. Reni masih untuk Anda di hari ini, hari Kamis 6 April 2023. Seperti yang diinformasikan di awal, keluarga Fast, kita akan ada dialog bersama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan tema hasil kinerja pengawasan Dapil Pemilu 2024. Dan di studio sudah hadir narasumber kami, datang jauh-jauh dari Semarang nih. Sudah hadir Ibu Diana Ariyanti sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Lalu juga ada Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Bapak Paulus Widiantoro. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni. Alhamdulillah, pagi sehat Bapak Ibu? Ya, sehat Mbak. Oke deh, mungkin Pak Paulus kalau mau pakai headsetnya biar lebih enak dengar suaranya. Wah, suaranya merdu ternyata nih ya. Penyanyi. Oh, penyanyi gitu ya. Penyanyi dangdut. Oh, penyanyi dangdut lagi. Oke deh, biar nggak terlalu tegang juga intermezzonya, luar biasa gitu ya. Pagi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan satu tema yang luar biasa. Ini lagi-lagi PR bukan hanya untuk rekan-rekan dari KPU dan Bawaslu aja, tapi ini juga PR buat kita masyarakat Indonesia, keluarga Fast. Karena suksesnya pemilu 2024 mendatang, itu kita harus berperan, ikut pengawasi begitu ya Ibu. Dan tema kita sekali lagi, hasil kinerja pengawasan Dapil Pemilu 2024. Anda keluarga Fast nanti bisa bergabung, bertanya langsung lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 081578709640. Mungkin Reni ke Ibu Diana dulu gitu ya. Baik. Mau tanya nih, sebenarnya pentingnya pemilu bagi negara kita itu seperti apa sih Ibu? Terima kasih Mbak Reni. Selamat pagi para pemirsa Fast FM 90.1 Family Radio. Ada beberapa hal terkait dengan pentingnya pemilu di dalam proses demokratisasi kita. Yang pertama, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki hak untuk memiliki sosok yang mereka anggap pantas untuk dijadikan pemimpin. Jadi forum tertinggi ya, rakyat untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Yang kedua, sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik dengan memilih sendiri wakil yang akan menampung aspirasinya. Jadi siapa yang akan mewakili rakyat ini diimplementasikan di dalam pemilu kita gitu ya. Yang ketiga, sebagai sarana untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional. Jadi pemilu ini satu-satunya wadah pergantian kepemimpinan secara konstitusional. Kemudian yang keempat, sebagai sarana pemimpin politik untuk mendapatkan legitimasi rakyat gitu ya. Yang kelima, sebagai sarana rakyat untuk terlibat dalam proses politik. Jadi rakyatlah yang akan menentukan siapa yang akan memimpinnya gitu. Oke, baik. Makanya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Iya, betul Mbak Reni. Ketika masyarakat ikut nimbrung ya, dalam arti kata nimbrung yang bertanggung jawab ya Ibu ya. Ini akan menentukan 5 tahun ke depan. Iya. Jadi perekonomian dan segala macam ini ada di tangan rakyat juga pasti. 5 menit di TPS akan menentukan nasib 5 seluruh tahun rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Nah, kalau misalnya tadi kita tahu ini adalah pemilu sangat penting bagi kita semua. Nah, kalau kita bergeser nih ke Bapak Paulus, kalau kita boleh tahu tahapan pemilu itu ada apa aja sih Pak? Mungkin masyarakat ada yang paling tahunya cuma hanya beberapa tahapan gitu Pak. Iya Mbak Reni dan keluarga Fast yang tercinta ya. Jadi orang kadang-kadang tahunya pemilu itu ya pas hari H coblosan. Padahal rangkaian pemilu itu sangat panjang. Kalau mengacu pada Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa pemilu itu dilaksanakan paling cepat itu 20 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Jadi bayangkan itu hampir 2 tahun tahapannya akan dimulai. Nah itu tahapan ya. Belum lagi sebelum tahapan itu kan sudah ada kegiatan-kegiatan. Nah kalau kita melihat bahwa pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024, maka itu tahapan dimulai tanggal 14 Juni 2020 dua yang lalu. Itu kan jauh sekali. Itu dilakukan banyak kegiatan-kegiatan tahapan. Mulai dari yang pertama tentu perencanaan, dibuat perencanaannya, tahapannya. Lalu yang kedua, ketika kita bicara pemilu, kita ada 2 hal yang harus pastikan.
siapa peserta pemilunya. Itu yang pertama. Itu yang harus ditetapkan dulu. Jadi dilakukan verifikasi pendaftaran, verifikasi, karena semua orang boleh membentuk kelompok. Dan semua orang boleh membuat partai politik. Tapi untuk menjadi peserta pemilu ada syarat-syarat yang harus dilalui. Nah, itu yang dilakukan oleh KPU berupa verifikasi dan penetapan. Jadi setelah ada pesertanya, baru kedua, siapa yang akan memilih. Nah, itulah KPU melakukan pemutakhiran data pemilih. Nah, di antara rangkaian itu, siapa yang dipilih dan siapa yang memilih, itu juga ada kegiatan. Ketika siapa yang dipilih, itu perlu ada verifikasi tadi, penetapan. Setelah itu medan pertempurannya yang disebut dengan dapil, itu juga perlu disusun. Karena kita bagi, tidak mungkin pertempurannya satu Indonesia atau hanya satu Magelang, nggak bisa, harus dibagi per area. Nah, itu kita juga laksanakan. Nah, peserta pemilu selain dari partai politik juga ada calon perseorangan yang disebut DPD. Nah, kalau partai politik itu kan dicalonkan oleh parpol, sehingga jelas. Nah, DPD karena dia perorangan, dia harus bisa membuktikan bahwa klaimnya bahwa saya didukung masyarakat. Nah, itulah, maka mereka harus menyerahkan data dukung dan diverifikasi oleh KPU. Betul nggak yang diklaim? Kalau di Jawa Tengah itu kan satu calon minimal 5.000 pendukung yang tersebar di 18 kabupaten kota. Itu kita verifikasi administrasinya dan faktual. Kita tanya, kita datangi orangnya, betul bapak ini, ibu ini, namanya betul ini, identitasnya betul, apakah mendukung bakal calon anggota DPD atas nama ini. Nah, itu yang kita verifikasi. Nah, jadi itu nanti bentuk setelahnya. Nah, nanti 1 Mei besok kita akan masuk dalam penyerahan bakal calon anggota legislatif dari partai politik kepada KPU. Kita akan itu kita verifikasi juga sampai nanti ditetapkan tanggal 25 November. Nah, lalu kita juga harus menyiapkan logistiknya. Pemilunya kan juga banyak sekali logistik. Lalu juga kita memberi kesempatan para kandidat ini untuk berkampanye. Tanggal 28 November sampai dengan tanggal 10 Februari. Ya. Itu yang kesempatan mereka untuk kampanye. Itu yang kita atur semua sampai nanti pencoblosan tanggal 14 Februari. Nah, pasca itu pun masih ada rangkaian lagi. Penghitungan, rekapitulasi, penetapan calon yang terpilih, dan sampai jika ada sengketa, kita akan melayani sengketa proses di Bawaslu atau di PT UN, nanti sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Jadi kita masih rangkaiannya sangat panjang, sehingga nanti pemilu itu 14 Februari mungkin selesainya sampai dengan Juli 2024. Karena ada pasca juga gitu ya Pak? Ada pasca, belum lagi Pilpres, sangat dimungkinkan terjadi putaran kedua. Jika syarat untuk penetapannya masih kurang, sehingga dimungkinkan putaran kedua yang akan jatuhnya Juni. Jadi memang ini agenda hajatan besar Indonesia gitu ya. Kayak dibilang tadi Pak Paulus, rangkaiannya udah luar biasa. Itu yang 20 bulan itu kan tahapannya, persiapannya belum kehitung ya Pak ya? Belum. Jadi memang ini butuh persiapan, butuh sinergi gitu ya Pak dari beberapa pihak, termasuk dari Bawaslu ini ya Bu Diana. Dari tahapan-tahapan yang banyak tadi tuh Bu. Pastinya perlu pengawasan dong Bu. Iya, betul. Nah, ini tugas Bawaslu seperti apa nih Bu untuk pengawasan dari sebelum sampai sesudah nanti pemilu? Terima kasih Mbak Reni. Jadi sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang 7 terkait pengawasan terhadap seluruh tahapan dan juga diatur di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2022 gitu ya. Jadi dalam seluruh tahapan yang mana yang diatur tahapan penyelenggaraan ini, dari proses pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu sampai nanti penetapan hasil gitu ya. Jadi ini selalu dia lakukan pengawasan yang melekat gitu ya. Jadi relasi perlu kami tegaskan dulu gitu ya sebelumnya, bahwa relasi Bawaslu KPU ini adalah relasi satu kesatuan fungsi sebagai penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan pemilu 2024 gitu ya. Jadi dalam setiap tahapan dan setiap tahapan yang disampaikan Pak Paul tadi ya. Jadi pelaksanaan verifikasi faktual, verifikasi partai politik calon peserta pemilu ini juga kami melakukan pengawasannya sejak contoh ya kemarin DPD itu sejak penyerahan syarat minimal dukungan gitu ya, sampai hari ini
pelaksanaan fair faktual yang kedua gitu ya. Jadi dalam setiap tahapan ini kami melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh proses apakah sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan gitu. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua yang sekarang dilakukan adalah pengawasan di proses pemutahiran data pemilih. Penetapan daftar pemilih sementara dan nanti daftar pemilih tetap gitu ya. Jadi dalam rangka menjaga hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan dalam salah satu prinsip demokrasi pemilu yang demokratis adalah menjaga hak konstitusional warga negara gitu ya. Jadi menjamin bahwa tidak ada satupun warga negara kita yang memenuhi syarat untuk melaksanakan haknya di pemilu kita tidak terdaftar di daftar pemilih tetap ini, nantinya. Ini krusial juga ini itu, masalah data. Hak konstitusi warga negara ini adalah salah satu ukuran prinsip pemilu yang demokratis. Prinsip pemilu yang fair and free election gitu ya Mbak Reni gitu ya, tadi disampaikan Pak Paulus. Tapi yaitu dalam pengawasan kami selalu bersinergi dengan KPU di seluruh tingkatan jajaran. Jadi provinsi ini kita sering ngopi-ngopi ya Pak Paul ya. Iya. Sering ngopi-ngopi ini, kalau puasa ya ngopinya setelah malam. biar tenang, fokus juga gitu ya. Di kabupaten kota juga sama, di tingkatan kecamatan PPK dan Panwascam, di tingkatan desa ada PPS dan PKD. Ada dua tahapan yang sekarang ini sedang berlangsung yang kita awasi. Tentunya nanti dekat ya Pak Paul, tanggal 1 Mei ya Pak Paul ya, untuk mulai pencalonan persyaratan untuk anggota DPRD provinsi, dan tentu nanti kabupaten kota juga akan melakukan hal yang sama. Nanti ada tahapan kampanye, dana kampanye, kemudian logistik itu kayak saya melihat mengikuti media sosial kawan-kawan penyelenggara di KPU ini kan sudah mulai memetakan logistik gitu ya, tingkat kesulitan pengiriman dan seterusnya. Kemudian nanti pemungutan dan penghitungan suara, kemudian penetapan hasil dan pelantikan sampai pelantikan tadi ya. Panjangnya tahapan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 7 ini, kita harapkan dalam setiap proses ini antara penyelenggara ini kita melakukan tugas kewenangan pengawasan. Pak Paul sebagai pelaksana ini menjadi sinergi dan kolaborasi untuk pemilu kita yang lebih baik. Benar sekali. Semoga demokrasinya terwujud, masyarakat juga melek untuk memilih begitu ya Pak Paul. Kalau misalnya tadi Bapak juga menyebut dapil begitu ya, terus juga bakal calon legislatif lah. Sebenarnya KPU ini sudah menetapkan dapilnya Pak? Iya sudah. Jadi pendapilan kalau kami istilahnya, redistricting. Itu sudah dimulai pada bulan Oktober 2022 yang lalu ya. Jadi ketika KPU menerima data namanya DAK2, data agregat kependudukan per kecamatan dari Kemendagri. Nah, di sana berisi data penduduk. Jadi penduduk, bukan pemilih. Penduduk itu yang dari mulai lahir sampai usia tua. Tidak peduli dia TNI Polri, semua masuk. Nah, itu per kecamatan. Nah, sehingga itu kami yang pertama dilakukan adalah penentuan jumlah kursi, alokasi kursi untuk masing-masing kabupaten kota, masing-masing provinsi. Nah, setelah itu ditentukan, baru dilakukan namanya redistricting, pendapilan, penataan dapil. Nah, karena satu kabupaten itu kan perlu dibagi dalam beberapa dapil. Itu udah ada aturannya bahwa dapil untuk DPR RI misalnya, satu dapil itu kursinya itu antara 3 sampai 10. Tidak boleh lebih dari itu. Kurang dari 3 tidak boleh, lebih dari 10 tidak boleh. Kalau DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota 3 sampai 12. Itu yang batasannya. Lalu ada 7 prinsip dalam menyusun dapil yang harus kita perhatikan. Misalnya kita harus memperhatikan geografis. Jadi antar dapil, dalam satu dapil itu kan bisa jadi gabungan kecamatan. Itu harus terhubung. Tidak boleh kami nyebutnya dapil Superman.
yang terbang, harus loncat. menuju itu harus loncat, terbang. Kita nggak boleh. Itu juga harus memperhatikan kondisi sosial, politik, ekonomi kesatuan itu. Lalu juga kita harus memperhatikan mengenai kontinuitas. Jadi kontinuitas itu dari pemilu-pemilu sebelumnya. Lalu konsistensitas terkait dengan kesejarahan, kesamaan bersama itu. Jadi ada 7 prinsip dapil itu. Nah, disitulah kawan-kawan kabupaten kota mulai menyusun itu dari yang dulu kemarin kita evaluasi. Dan penyusunan buka konsep kalau yang baru seperti apa. Nah, itu yang kita uji publikan kepada masyarakat, kepada stakeholder, terutama partai politik, karena itu penggunanya. Nah, itu yang berdinamika sampai kemarin ditetapkan tanggal 9 Februari 2023. Awalnya itu yang disusun hanya dapil DPR Kabupaten Kota, DPRD Kabupaten Kota. Karena menurut Undang-Undang 7 bahwa dapil untuk DPR RI dan DPRD Provinsi adalah lampiran 3 dan 4 dari Undang-Undang 7. Sehingga tidak perlu ada penyusunan. Namun kemudian ada beberapa pihak yang mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Lalu pada bulan Januari muncullah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80 yang mengatakan bahwa dapil untuk DPR RI dan DPRD Provinsi itu diatur dalam peraturan KPU. Artinya kita harus melakukan pendapilan lagi. Maka kita langsung melakukan redistricting untuk DPR Provinsi gitu, yang provinsi. Dan itu sudah bisa selesai dan ditetapkan juga di tanggal 9 Februari bersamaan. Jadi sudah se-Indonesia dapil sudah ditetapkan, termasuk untuk Jawa Tengah sendiri? Jawa Tengah sudah, termasuk ada 4 DOB baru. Kita kan ada provinsi baru di Indonesia ya. Jadi Papua Barat itu kan ada pecah menjadi Papua Barat Daya. Lalu provinsi Papua menambah jadi 3, jadi 4 provinsi Papua itu. Jadi selain provinsi Papua ada yang baru adalah Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Tengah. Nah, sehingga itu juga dilakukan redistricting. Lalu kalau untuk Jawa Tengah kita sudah, walaupun keputusannya akhirnya setelah kita berembuk dengan stakeholder, dengan evaluasi, dapil di DPR pemilihan 2019 sama dengan 2024. Jadi redistricting kita tidak merubah dapil, termasuk kursinya. Jadi ini sama dengan yang 2019 begitu ya. Dan memang sudah ditetapkan ya Pak Sudah ditetapkan. Baik. Dan keluarga FAS Anda bisa ikut bertanya begitu. Mungkin tadi agak kurang jelas itu yang dijelaskan. Anda bisa langsung bertanya nanti dengan Pak Paul ataupun juga Ibu Diana. Silakan lewat 314330 dan juga via WhatsApp di 081578709640. Karena kan masyarakat sendiri itu juga adalah pengawas ya Bu ya. Ya harus bisa berpartisipasi juga dalam hajat besar kita gitu ya. Kita akan break dulu Bapak Ibu, kasih informasi yang mau lewat untuk Anda keluarga FAS. Kami masih akan kembali sesaat lagi setelah break yang berikut ini. 90.1 FAS FM Magelang. 90.1 FAS FM. Ini masih untuk Anda keluarga FAS sampai nanti jam 11 siang. Kita masih dalam dialog bersama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Di studio masih hadir anggota Bawaslu Jawa Tengah Ibu Diana Ariyanti dan juga Ketua KPU Jawa Tengah Bapak Paulus Widiantoro. Anda keluarga FAS masih punya kesempatan untuk bisa bertanya langsung dengan narasumber kami terkait dengan hasil kinerja pengawasan Dapil Pemilu 2024. Bukan cuma kerja dan tanggung jawab dari Bawaslu atau KPU, kita sebagai masyarakat Indonesia, keluarga FAS harus bekerja sama juga nih. Ikut ya, palingan enggak edukasinya nyampe, jadi jangan sampai ada yang miss dan dis tadi seperti Pak Paul sebutkan pas kita lagi iklan. Jadi jangan sampai ada informasi yang salah tanggap lagi atau informasi yang memang benar-benar salah tapi dibenar-benarkan gitu ya Pak Paul. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kita kembali ke pertanyaan Ibu Diana. Tadi disenggol juga sama Pak Paul, dapil sudah ditentukan begitu ya. Pentingnya dapil dalam pemilu sendiri itu apa sih Bu? Jadi apa tadi ya yang disampaikan Pak Paul. Jadi penetapan dapil harus memperhatikan prinsip-prinsip ya. Dapil ini kan arena pertempuran ya. Arena pertempuran di dalam pemilu kita. Jadi ada beberapa hal yang yang menjadi
fokus ya Bu? Fokus terhadap komponen penting dalam sistem pemilu itu. Satu terkait dengan besaran daerah pemilihan atau district magnitude gitu ya. Yang kedua mekanisme pencalonan, yang ketiga metode pemberian suara, yang keempat metode konversi suara ke kursi dan penetapan calon terpilih, ambang batas atau threshold dan penjadwalan penyelenggaraan pemilu. Jadi ini bertali temali Mbak Reni. Jadi daerah pemilihan itu mengatur terkait dengan wilayah kewilayahan di mana nanti calon akan dicalonkan di daerah tersebut gitu ya. Jadi bertali temali antara daerah pemilihan, kemudian mekanisme pencalonannya seperti apa, kemudian metode pemberiannya seperti apa, kemudian konversi suaranya untuk menjadi kursi. Jadi prinsip pemilu dan pemilihan ini kan konversi suara ke kursi ya, dan siapa yang akan calon terpilih di daerah tersebut gitu ya. Karena prinsip-prinsip itu yang memang diatur di dalam sistem pemilu kita. Jadi tidak bisa yang namanya dapil ini berdiri sendiri gitu ya. Ada rangkaian-rangkaian yang lain yang memang sampai pada siapa yang akan menjadi calon terpilih di daerah pemilihan tersebut. Di Jawa Tengah tadi disampaikan Pak Paul ya, ada 10 daerah pemilihan untuk DPR RI gitu ya, dengan alokasi kursi 3 sampai 10 begitu ya, ya masing-masing untuk dapil, kemudian untuk DPRD provinsi 13 daerah pemilihan yang alokasinya 3 sampai 12 sebagaimana diatur undang-undang, dan untuk DPRD kabupaten kota ada 186 ya Pak Paul, 186 se-Jawa Tengah gitu ya, untuk yang sudah ditetapkan oleh KPU. Baik. Jadi memang ini banyak sekali dapil dan ini merupakan arena pertarungan ketika nanti pemilu dan sangat penting. Tentunya dari beberapa dapil ini kan juga ada kerawanannya dong Bu. Nah, tugasnya dari Bawaslu untuk pengawasan gitu ya. Terkait mungkin tadi kalau Pak Paul bilang kan dari geografis juga harus diperhitungkan begitu ya Pak. Kalau untuk wilayah-wilayah seperti wilayah perbatasan itu seperti apa Ibu? Jadi prinsip-prinsipnya kita mengawasi ya, mencegah, awasi dan tindak gitu ya. Jadi dalam proses pencegahan penetapan dapil ini, di dalam setiap tahapan yang disampaikan Pak Paul tadi ada proses menerima data penduduk, kemudian setelah itu melakukan uji publik. Ini untuk dapil yang DPRD kabupaten kota ya Mbak, karena DPR RI dan DPR di provinsi tadi dijelaskan secara detail oleh Pak Paul, sudah ada di lampiran undang-undang, di lampiran 3 dan 4 Undang-Undang 7 tahun 2017, kemudian ada yang melakukan judicial review, kemudian akhirnya menjadi ditetapkan di peraturan KPU nomor 6 ya Pak Paul ya, terkait dapil ini yang ada proses-proses uji publik, kemudian sampai beberapa kali dengan mengundang tokoh-tokoh lokal dan peserta pemilu ini, Bawaslu ada di dalam itu gitu ya. Jadi melakukan pengawasan dalam proses penetapan dapil di kabupaten kota gitu ya. Jadi pengawasannya meliputi apa? Ya meliputi prinsip-prinsip yang disebutkan tadi gitu ya. Satu, bahwa dapil itu harus memperhatikan prinsip kesetaraan nilai suara. Jadi harga kursi setara antar dapil gitu ya. Jadi prinsip kesetaraan dalam setiap dapil ini sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di dapil gabungan gitu ya. Jadi kalau kabupaten kota itu adalah kecamatan atau gabungan kecamatan gitu ya. Kalau untuk dapil di provinsi, kabupaten atau gabungan kabupaten gitu ya. Kemudian yang kedua, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Jadi persentase jumlah kursi setara dengan jumlah suara atau penduduk gitu. Jadi ini yang indikator pengawasan itu. Jadi yang ketiga, proporsionalitas, artinya perimbangan jumlah kursi. Jadi harus imbang antara dapil satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat, integralitas wilayah. Jadi keutuhan, keterpaduan geografis, sarana perhubungan dan kemudahan transportasi. Jadi ada keterpaduan antar satu wilayah dengan kecamatan atau kecamatan satu dengan yang lain untuk dapil kabupaten kota. Karena kami melakukan pengawasannya di situ untuk provinsi dan kabupaten dan RI tidak dalam tidak dalam ini, karena tadi saya sampaikan sudah di lampiran 3 dan 4. Kemudian berada dalam cakupan wilayah yang sama gitu. Jadi
dalam satu kesatuan gitu ya, tidak berbeda wilayah gitu ya, tidak kecamatan di kabupaten kota yang lain menjadi satu dapil gitu. Kemudian yang selanjutnya prinsip kohesivitas atau memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas. Nah, ini yang memang menjadi penekanan penting itu ya. Kelompok minoritas ini harus, disabilitas minoritas ini menjadi prioritas untuk kita libatkan dalam proses pemilu kita. Kemudian yang selanjutnya kesinambungan, yaitu memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada pemilu tahun sebelumnya. Jadi ada 7 prinsip yang memang diatur di dalam Undang-Undang 7 terkait dengan proses penetapan dapil, dan ini yang menjadi indikator penting Bawaslu dalam melakukan pengawasan penyusunan dapil di 186 daerah pemilihan DPRD Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Kira-kira begitu Mbak Reni penjelasannya. Iya, baik. Jadi memang ini menjadi indikator penting dapil itu tadi. Nah, kalau tadi Pak Paul sudah menyinggung tahun 2024 ini sama dengan yang 2019 untuk wilayah Jawa Tengah. Nah, kalau untuk peran publik sendiri nih Pak, sejauh mana sih Pak untuk ikut berperan dalam penentuan atau penetapan dapil di pemilu ini? Ya, kami membuka partisipasi masyarakat secara luas ya. Jadi selain stakeholder yang kita undang, misalnya stakeholder kita kan partai politik, itu yang paling utama ya, karena mereka yang akan menggunakan dapil. Seperti Bu Diana tadi nyampaikan, inilah medan pertempuran mereka nanti. Itu kita juga melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, media juga kita libatkan, dan mereka kita minta untuk memberi masukan. Baik pada saat kita melakukan uji publik maupun setelah itu mereka memberikan masukan secara tertulis. Nah, itu semua kita kaji, kita jadikan satu bahan sampai kita membuat satu kabupaten waktu itu kita minta membuat 3 rancangan dapil. Existingnya tentu, yang kedua adalah rancangan 1, rancangan 2 dan rancangan 3. Itu yang kita minta. Jadi berdasarkan masukan-masukan. Di provinsi juga sama. Jadi pasca putusan Mahkamah Konstitusi kita juga melakukan uji publik, dan itu ada masukan juga. Namun kemudian dikaji dan disampaikan kembali dalam uji publik final. Keputusan dari stakeholder dan dari itu ternyata memang usulannya adalah tetap dapil yang lama. Jadi memang itu tadi saya katakan, selain medan pertempuran di awal untuk perebutan, fungsi dapil adalah kalau kita berbicara pasca penetapan calon terpilih. Jadi pasca dilantik anggota legislatif, itu mereka akan bekerja juga di dapilnya kan, utamanya. Nah, sehingga memang menjadi masalah ketika kita merubah dapil. Sementara ini sekarang ada sekian anggota legislatif, misalnya ada 10 kursi untuk DPRD provinsi. Di dapil ini tiba-tiba dapilnya berubah. Ada sekian orang yang nanti, waduh, besok saya tidak di sini pertempurannya. Nah, itu ada kemungkinan bahwa perhatiannya sudah teralihkan kepada dapil barunya. Nah, ini yang memang merugikan konstituen sendiri. Nanti tidak berkelanjutan ya Pak. Perhatian mereka akan terpotong. Sepanjang ini kan sampai dengan pelantikan itu masih ada hampir 2 tahun. Benar. Nah, ini yang memang prinsip kesinambungan tadi dalam berbagai diskusi itu menjadi mengemuka. Dan itu yang menjadi alasan dari stakeholder dan juga masyarakat dan akademisi untuk mengusulkan dapil lama kembali. Baik. Berarti ini juga termasuk evaluasi begitu ya Pak? Evaluasi dan juga mungkin perbaikan di tahun ini gitu. Walaupun sama seperti 2019, tapi pastinya ada perbaikan-perbaikan dong Pak di tahun ini. Iya, tentu. Mungkin seperti apa nih masyarakat biar tahu nih, sama aja nih ternyata 2019 dapilnya gitu, tapi ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan? Ya, kalau namanya wilayah tetap sama ya. Sama, tetap sama, iya, dapilnya. Tidak ada perubahan wilayah. Dapil itu tetap sama. Tapi bagaimana masyarakat semakin disadarkan bahwa ini wilayah saya. Caleg-caleg, bakal caleg yang akan berlaga di tempat saya, atau caleg nanti sudah ditetapkan sebagai calon, ini yang akan menjanjikan atau akan memperjuangkan saya. Itu tinggal bagaimana siapa yang akan sesuai dengan keinginan saya. Lalu ketika sudah terpilih, masyarakat tidak boleh lepas begitu saja. Mereka sudah kita beri mandat. Maka mereka harus berani mengatakan, mandat sudah saya berikan, tapi janji harus kami tagih. Nah, itu yang masyarakat harus semakin kita dorong untuk ke situ. Jadi
masyarakat Magelang misalnya, ya harus mengejar anggota DPRD provinsi dari dapil Jateng 9 ini. Ya, Jateng 8 yang sudah dijanjikan kemarin ya Pak ya, sebelumnya. Ya, Jateng 8 ini harus dikejar. Lalu yang DPR RI berarti di Jateng 6. Ini kan wilayah mereka, harus dikejar. Itu yang pembaruan yang harus ditekankan dari kesadaran kemarin stakeholder dan akademisi. Ini harus disadarkan ke masyarakat. Baik, jadi memang ketika itu bisa berkesinambungan seperti Pak Paul tadi bilang, jangan sampai berhenti dan putus janjinya di tengah jalan gitu ya Pak ya. Justru malah lebih biar lebih menjamin dong ya Pak, ketika dapilnya tidak berubah, otomatis fokus untuk perkembangan atau kemajuan dapil itu lebih terlihat dong ya Pak ya. Iya. Karena memang juga tidak ada dari evaluasi yang sangat signifikan, artinya pelanggaran terhadap 7 prinsip tadi. Ya, salah satu permasalahannya adalah kalau di misalnya Jateng 8 ini antara Magelang dan Boyolali, itu kan karena akses dianggap sulit, tetapi jalan itu kan masih terhubung. Lalu dari kondisi sosial budaya, Kars dan Solo dan Kedu. Tapi secara kultur ini tidak terlalu jauh berbeda masyarakatnya, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap 7 prinsip secara signifikan. Itu juga faktor yang menentukan juga. Baik. Dan semoga saja ini tadi masyarakat harapannya seperti yang Pak Paul bilang dan juga Ibu Diana ikut mengawasi, ikut mengenjot juga gitu ya. Jangan sekedar tinggal janji gitu ya Pak, Ibu. Oke, kita break dulu Ibu Bapak, kasih informasi lagi yang mau lewat, dan untuk Anda keluarga FAS, kami masih menantikan kebersamaan Anda lewat 314330 dan juga via WhatsApp di 08157870 9640. 90.1 Fast FM Magelang. .1 Fast FM. Ini masih untuk Anda keluarga Fast dalam dialog bersama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Di studio masih hadir anggota Bawaslu Jawa Tengah Ibu Diana Ariyanti dan juga Ketua KPU Jawa Tengah Bapak Paulus Widiantoro. Kita masih membahas berkaitan dengan hasil kinerja pengawasan Dapil Pemilu 2024. Keluarga FAS sekarang sudah tahu, ya mungkin calon legislatif ya, bakal calon legislatif yang akan nanti ikut berperang. Kok berperang? Ini untuk nantinya memperjuangkan suara Anda. Nah, itu mungkin lebih tepatnya ya Bu ya. Betul. Memperjuangkan suara kita di masyarakat. Ternyata belum ada perubahan. Sama tadi seperti Pak Paul bilang, 2019 dan 2024 sama. Justru ini adalah saatnya untuk kita untuk mengejar ya keluarga FAS, mengejar sampai di mana nih yang kemarin mungkin pembangunan belum selesai. Nah, wah besok ternyata sama nih gitu. Jadi harus lebih baik di tahun 2024. Nah, mungkin Bu Diana, kita menyinggung karena ini udah di sesi terakhir gitu ya. Baik. Nah, tugas Bawaslu adalah tahapan pengawasan. Yang paling berpotensi kerawanan itu apa sih Bu kalau kita lihat dari pemilu mulai dari tahapan ini? Yang terdekat adalah pencalonan ya Mbak Reni. Jadi mutarleh sudah proses. Yang memang yang paling nanti membutuhkan energi dan harus banyak kekuatan mental juga kekuatan ya, mental spiritual. Tidak hanya mental saja tapi mental spiritual. Jadi nanti sebentar lagi 1 Mei ini proses pencalonan gitu ya, yang mana kita tahu ada 13 dapil dengan 120 kursi. Nah, gitu ya. Nanti calonnya 100% ya Pak Paul. Kita tahu maksimal ada 100%. Ada 18 partai politik yang sampai hari ini ditetapkan oleh KPU. Mbak Reni senyum-senyum dia. Saya bicaranya sampai hari ini, sampai detik ini. Bisa digambarkan nanti akan ada berapa calon gitu ya. Setelah 120 kali 18 partai kali 100 ya itu. Nanti dokumennya itu A sampai Z ya. Jadi ada syarat pencalonan dan syarat calon ya. Syarat pencalonan ini oleh partai politik karena memang orang per orang ini dicalonkan oleh partai politik. Peserta pemilu kan partai politik kan. Begitu. Kemudian dan syarat calon sendiri ini ada DRH, ada SKC surat pengadilan dan seterusnya gitu, yang memang membutuhkan ketelitian dan kejelian kita dalam mengecek gitu ya syarat
pencalonan dan syarat calon gitu ya. Kemudian berpotensi juga tahapan ini ada sengketa proses gitu ya. Kemarin DPD karena di Jateng ini sedikit gitu ya, tidak seperti provinsi lain gitu yang provinsi lain ada yang sampai 50 lebih gitu ya. Di Jateng alhamdulillah ya tahun ini kita 13 menjadi 12 menjadi 11 dan 11 ini masih proses gitu ya. Itu jadi ada yang namanya potensi sengketa proses, yaitu antara penyelenggara dengan peserta, antara peserta dengan peserta, ini yang nanti akan ditangani oleh Bawaslu gitu ya. Itu untuk yang memang harus kita siapkan untuk tadi kesiapan mental dan spiritual. Itu Mbak Reni. Baik. Ya. Kalau dari KPU sendiri untuk kerawanan yang saat ini lagi dijalankan tuh seperti apa nih Pak? Ya tentu kalau kita adalah antisipasi ya Mbak. Jadi setiap tahapan bagi kami itu adalah ada titik rawannya yang harus kami antisipasi. Ini yang sekarang dalam pemutakhiran data pemilih kita adalah memastikan bahwa semua WNI yang punya hak pilih itu terdaftar. Itu yang kita pastikan itu. Karena sekali lagi kita menghadapi kendala, mohon maaf, belum tertibnya administrasi kependudukan warga kita. Jadi banyak orang yang sudah pindah domisili tapi tidak merubah KTP. Nah sehingga ini bagi mereka tidak apa-apa, KTP kan seumur hidup gitu. Tapi dalam pendaftaran pemilih karena sifatnya de jure, sehingga itu harus dicatat sesuai alamat KTP. Sementara dia tinggal di kecamatan A, KTP-nya di kecamatan B. Beda gitu lagi. Nah, kita harus nyatat di kecamatan B tempat KTP itu kan. Tapi dia bilang loh TPS-nya nanti jauh. Nah ini kendala-kendala seperti ini. Belum lagi orang misalnya sudah menikah, sudah ngubah kakak karena pisah keluarga, KTP-nya tidak berubah. Itu juga kami temuin banyak, sehingga KTP dan KK tidak klop. Ini yang proses-proses seperti ini yang PR ya Pak? Ya PR, dan itu kita menyelesaikannya tidak sendiri, tapi bekerjasama dengan pemerintah daerah, dalam arti Dukcapil. Nah pelan-pelan kita akan itu. Lalu juga banyaknya misalnya pesantren, warga yang di pesantren, di perkuliahan, di luar kota. Ketika nanti pemilu tidak bisa pulang, sehingga ini perlu difasilitasi seperti apa. Tetap mereka terdaftar di TPS asal, tapi nanti kita fasilitasi pindah memilih. Itu di daftar pemilih. Lalu di pencalonan kita juga akan menghadapi, tentu kita mengantisipasi adalah wilayah-wilayah yang masih kadang abu-abu. Misalnya terkait pendidikan. Pendidikan alumni sekolah-sekolah yang sekarang sudah tidak ada sekolahnya. Lalu yang misalnya ada kuliah 2 tahun, 3 tahun sudah lulus S1 dengan ijazah. Ya ini harus kita pastikan ijazahnya asli betul lah, walaupun prosesnya seperti apa. Lalu juga mantan narapidana, ini harus kita antisipasi betul bagaimana terjadi. Lalu terkait dengan syarat-syarat lain, tidak pernah melakukan yang tidak boleh mencalonkan itu kan bandar narkoba, pelaku kejahatan seksual anak, lalu pelaku kejahatan berulang. Nah ini harus kita pastikan betul di SKCK. Itu di tahap pencalonan. Lalu yang paling penting adalah di logistik ya. Kita membayangkan bahwa besok pemilu pada 14 Februari. Pengalaman di tahun ini pada awal Februari itu full hujan, tanah longsor, banjir. Ini harus kami antisipasi betul bagaimana nanti pengelolaan logistik. Karena logistik itu akan mulai turun ke kabupaten kota H-30. Artinya awal Januari sudah ada logistik turun ke kabupaten kota. Maka gudang kabupaten kota harus steril, artinya tidak banjir, tidak bocor ya, tidak bocor. Lalu nanti ketika distribusi ke kecamatan, ke desa, itu harus dipastikan armadanya. Lalu jadwal cuaca. Belum lagi kita punya wilayah Karimun Jawa yang harus nyebrang laut. Ketika pada bulan Januari ombak besar, bagaimana kami harus memikirkan kapalnya harusnya kapal besar, tidak pakai ferry yang biasa tidak bisa jalan. Kami harus kerjasama mungkin dengan TNI AL yang punya kapal perang yang bisa mampu ke sana. Kalau helikopter terlalu mahal mungkin. Jadi, efisiensi ya Pak? Ya, daerah pegunungan, daerah yang rawan longsor. Makanya kami sudah membuat peta distribusi logistik. Termasuk yang kita petakan daerah-daerah terluar, tersulit, dan terisolir. Kira-kira kalau itu angkutannya kemana? Jadi seperti saya kemarin, yang saya kunjungi itu, yang saya buat peta, itu menuju desa itu ada 3 TPS, tidak bisa pakai mobil, harus motor lewat jembatan gantung. Nah itu kayak kan horor ya. Iya, yang bergoyang-goyang, harus bergoyang-goyang itu. Dan itu harus orang lokal yang bisa membawa.
Lalu ada daerah yang mobil bisa, tapi harus orang lokal yang bawa mobilnya. Karena itu berlumpur, dan bisa meleset jurang. Jadi hanya roda, itu sebelah kanan itu sudah jurang, kiri tebing. Jadi hanya orang lokal yang bisa. Wassalam. Itu yang kita petakan. Apalagi besok musim hujan dan longsor. Selain logistik tentu juga nanti SDM. KPPS itu kan kita kalau di pemilu ini kan TPS kita sekitar 119.000 ya. Itu kita mencari SDM-nya 7 orang setiap TPS, tentu tidak bisa merata. Sedangkan besok kita banyak menggunakan teknologi informasi. Ini harus kita pastikan, kita jamin dan kita beri bintang. Lalu bagaimana kesatuan pandangan terhadap regulasi? 2019 ada 37 TPS yang kita paksa untuk ulang. PSU, pemungutan suara ulang. Karena pemahaman regulasi yang ternyata berbeda. Jadi ini yang nanti kita pastikan sama. Jadi petunjuk-petunjuk teknis yang buku panduan yang terlalu panjang kita akan buatkan dalam buku saku yang singkat-singkat. Lebih kalau ada pemilih yang tidak membawa KTP, apa yang dilakukan? Ada pemilih KTP-nya luar daerah, apa yang harus dilakukan? Hal seperti itu yang mungkin kita rencanakan. Karena itu harus benar-benar teknisnya harus benar-benar sesederhana itu ya Pak ya. Ya maksudnya biar lebih cepat untuk mencari solusi ketika memang ada permasalahan di beberapa TPS. Baik, ini mungkin karena sudah mau penutup, ini malah ada pertanyaan Ibu. Kalau masyarakat mengetahui dugaan pelanggaran, lapornya kemana ya? Kalau ke Bawaslu gitu dan juga KPU, mohon informasinya. Kalau di Bawaslu, kami ada di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah gitu ya. Jadi ada seluruh platform media sosial ya yang disiapkan Bawaslu Jawa Tengah, ada IG, ada Twitter, ada Facebook, kemudian ada website gitu ya yang disiapkan, dan itu di 35 kabupaten kota juga disiapkan untuk itu. Kemudian alamat kantor di masing-masing 35 kabupaten kota juga ada, dan di KPU Jawa Tengah di Jalan Papandayan Mbak Reni gitu ya. Jadi bisa lapor, dan sekarang kita pencet-pencet gadget ini kan sudah bisa browsing Google andalan kita. Sekarang ada ChatGPT ya yang masih berbayar itu jadi seluruh teknologi informasi bisa digunakan untuk bisa melaporkannya. Baik, jadi untuk di media sosial Anda bisa buka saja di Instagram, Facebook dan lain sebagainya, bisa dilaporkan ke situ, atau di kabupaten ya Bu, kabupaten kota. Kemudian ada aplikasi Sigap Lapor gitu ya, bisa ditanya-tanyakan ke di mana ini penanya berada gitu ya, di kabupaten kota setempat. Di Panwascam sekarang sudah terbentuk Panwascam di 576 kecamatan se-Jawa Tengah, dan sudah terbentuk PKD panitia pengawas desa kelurahan di 8.563 desa kelurahan se-Jawa Tengah. Itu Mbak Reni. Baik, jadi memang ini sudah diantisipasi bagi Anda masyarakat, nggak perlu jauh-jauh ke Semarang untuk laporan. Tapi kalau mau rumah bisa langsung ya. Tapi kalau mau ketemu Pak Paul atau Bu Diana boleh lah ya, nanti mampir ke sana. Ngopi-ngopi ya Bu ya. Ngopi, kemudian bakso dulu. Tapi nanti ya Bu ya. Terakhir mungkin Pak Paul ada pesan untuk masyarakat terkait juga dengan persiapan pemilu kita di 2024 ini. Ya, kepada seluruh masyarakat, terutama keluarga FAS FM, bahwa pemilu 2024 adalah pemilu yang akan menentukan, karena di sana kita akan menghakimi atau memberi reward kepada calon-calon, kepada calon ataupun kepada pemimpin-pemimpin kita. Jadi gunakan secara baik, karena pemimpin itulah yang akan menentukan arah kita ke depan. Sekarang saatnya masih pada pemutakhiran data pemilih. Sudah ditetapkan DPS. Masyarakat bisa mengecek apakah namanya sudah masuk dalam daftar pemilih atau belum. Silakan dimasuk melalui cek DPT. Itu bisa ambil di Play Store atau di Google bisa. Nanti masuk tinggal masukkan nama dan nick kita. Sudah terdaftar atau belum di DPT. Jadi sangat mudah. Tapi intinya yang mau saya tekankan adalah masyarakat harus berpartisipasi, apapun bentuknya. Silahkan menjadi penyelenggara pemilu, apapun bentuknya, menjadi peserta pemilu, apapun jenisnya, ataupun menjadi pemilih yang cerdas. Amin. Itu harapan saya. Amin. Insyaallah semoga ini terwujud. Ibu Diana mau menambahkan Ibu? Siap Mbak Reni. Jadi
ada 3 komponen peserta pemilu, ada 3 komponen pemilu kita. Yang pertama adalah penyelenggara, yang kedua peserta, dan yang ketiga pemilih. Oke. Jadi harapan kami sebagai penyelenggara, jadilah kita penyelenggara, peserta atau pemilih yang membangun optimisme rasional. Ya, jadi optimisme itu menolak keyakinan tidak ada jalan keluar. Benar. Optimisme adalah landasan keberanian kita untuk menghadapi semua tantangan. Kita tahu seluruh tantangan ini kita setiap bangun tidur pasti berhadapan dengan tantangan, gitu ya. Kemudian optimisme membuat kita lebih baik. Optimisme adalah kekuatan terbesar untuk mencapai apa yang kita harapkan, gitu ya. Jadi dalam sejarah pemilu kita tidak pernah ada fakta-fakta bahwa penyelenggara pemilu itu tidak mampu melaksanakan pemilu. Jadi optimisme rasional lah yang menjadi kekuatan kita untuk melaksanakan pemilu 2024 menjadi pemilu yang bebas dan adil, free and fair election. Saya kira itu Mbak Reni, statement saya di akhir perbincangan kita ini untuk seluruh pemirsa dan keluarga Fast FM Magelang. Oke, baik, tidak ada masalah yang tidak ada solusi ya Bu ya. Jadi optimisme yang rasional. Semoga KPU dan juga Bawaslu tetap menjadi relasi satu kesatuan dari penyelenggara pemilu. Semoga juga masyarakat Indonesia ini yang sekarang ini, saya yakin masyarakat tuh sekarang udah lebih cerdas ya Bapak Ibu. Sudah lebih cerdas dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, semoga dari semua kecerdasan yang dimiliki, dari informasi yang bisa didapat dimanapun, ini bisa meningkatkan partisipasi pemilu di 2024. Karena seperti yang Ibu Diana bilang tadi di awal, 5 menit kita di TPS itu akan menentukan ke depannya Indonesia dan masyarakat Indonesia itu sendiri seperti apa. Terima kasih Ibu Diana dan Pak Paul. Terima kasih Mbak Reni dan seluruh kru Fast FM. Iya. Selamat kembali bertugas Ibu Bapak. Terima kasih. Salam untuk rekan-rekan semua, tetap sehat dan semangat pokoknya nih ya. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi keluarga Fast Bincang kita bersama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan juga KPU Provinsi Jawa Tengah dengan tema hasil kinerja pengawasan Dapil Pemilu 2024. Untuk Anda, terima kasih yang sudah ikut bergabung. Mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang belum sempat saya bahas ya. Insya Allah nih nanti kalau kita ketemu lagi sama rekan-rekan Bawaslu dan juga KPU, kita akan bahas kembali. Reni akan kembali keluarga Fast setelah ini. Terima kasih dan selamat lanjutkan aktivitas Anda. Selamat menjalankan ibadah puasa, perkuat iman, teguhkan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Magelang.